Nah, sekarang kita akan bahas tentang knowledge creating company. Apalagi nih? Jadi kita kan masih masuk bahasan business process reengineering ya. Jadi maksudnya bagaimana kita merubah total bisnis model kita, bisnis proses kita di perusahaan kita dengan IT, dengan sistem informasi sehingga bisa yang pertama mendukung perusahaan kita menjadi agile company. Yang kedua bisa jadi mendukung perusahaan kita menjadi model virtual company. Yang ketiga ini adalah istilah lain lagi yang disebut dengan knowledge creating company. Apa sih itu? Jadi knowledge creating company itu definisinya adalah sebuah perusahaan yang bisa cepat beradaptasi dengan market change, dengan perubahan pasar, dengan cara berinovasi, selalu berinovasi, tapi caranya adalah sharing knowledge di perusahaan itu, di dalam organisasi itu. Jadi salah satu buku yang saya baca tuh judulnya memang Knowledge Creating Company. Itu Harvard Business yang publishernya itu ya. Itu banyak cerita di dalamnya itu perusahaan-perusahaan Jepang itu banyak yang mengadopsi knowledge creating company. Di situ banyak perusahaan besar di dalamnya, contohnya ada Canon, ada Matsushita, ada Honda, dan lain-lain, banyak lagi. Nah sekarang pertanyaannya, maksudnya gimana sih knowledge creating company itu? Jadi mereka sudah biasa atau perusahaan itu memaksa atau memberi kesempatan kepada seluruh karyawannya untuk bisa men-sharing idenya dia atau ilmu pengetahuannya dia atau apa yang dia tahu, baik itu bisa ditulis dengan baik atau tidak bisa ditulis, jadi bisa dengan video, dengan foto ya. Jadi misalkan gini, jadi dengan dia sharing knowledge seluruh staff di organisasi itu bisa karena dikelola secara baik dan direspons secara baik, itu akan menghasilkan inovasi-inovasi yang cepat, yang banyak. Ada salah satu contoh yang menarik ya, di sebuah perusahaan Jepang tadi itu ada sebuah karyawannya itu yang menulis di aplikasinya, di sebuah formnya. Ya analoginya gini, seperti kita Facebookan lah ya, di kita ini Facebook, satu orang bisa menulis, karyawannya itu bisa menulis status, bisa nulis responnya dari status-status dari teman-teman itu. Nah cuman ini benar-benar serius gitu, bukan seperti Facebook yang bebas, ini serius untuk perusahaan. Nah ada satu perusahaan di Jepang itu karyawannya itu menulis status simple aja, seandainya saya bisa bikin roti sendiri di rumah, cuma gitu aja. Lalu direspon dengan teman yang lain, dengan karyawan yang lain. Oh bagus tuh kalau bisa bikin di rumah sehingga kita tidak perlu beli dan bisa lebih murah. Akhirnya direspon lah oleh perusahaan. Akhirnya ahli-ahlinya itu merespon lagi. Oh kalau saya buat itu ngaduknya mesti begini nih. Direspon lagi dengan orang lain, dengan staff yang lain. Oh kalau mau bagus temperaturnya mesti segini nih kalau saya buat di rumah nih. Nah semua knowledge itu dikumpulkan dengan baik, direspon, dikaji, sampai pada akhirnya itu mereka punya masalah bagaimana mengadon yang baik, membuat adonan yang baik di mesin itu. Nah dikajian terus, dimasukkan ke database, dan sampai akhirnya salah satu staff di sana itu belajar di sebuah hotel, di mana hotel itu terkenal dengan roti yang enak, roti yang terbaik di Osaka, Jepang. Nah dia belajar sama para pembuat roti di sana, terus dikaji terus sampai akhirnya dia menemukan bagaimana cara membuat roti yang paling bagus. Akhirnya terciptalah mesin atau yang disebut dengan bread maker. Tahu kan mesin bread maker itu mesin pembuat roti tawar.
yang bisa sekarang kita banyak temuan banyak bisa beli di mana saja. Tapi ternyata itu pertama kali dikenalkan oleh Matsushita Electric. Kalau sekarang namanya Panasonic. Jadi tahun 86. Nah, jadi ide yang menciptakan itu ya gara-gara ada ide-ide dari karyawannya yang dikelola dengan baik sehingga terciptalah mesin baru. Nah, itu juga dilakukan oleh Honda sehingga terciptalah City Car ya. Lalu banyak lagi Canon. Bagaimana dia bisa menciptakan mesin kopi yang paling bagus. Itu tercipta gara-gara di perusahaan itu mengadopsi knowledge creating tadi. Jadi perusahaan yang menjalankan knowledge creating tadi disebut dengan knowledge creating company. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika sistem informasi udah bagus dan bisnis proses perusahaan juga dirubah untuk menuju ke sana. Jadi memang dari awal bisnis prosesnya di perusahaan itu bercita-cita agar perusahaan itu bisa meng-create inovasi secara cepat. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Nah, ini yang kita tadi bahas bahwa di zaman sekarang ini perlu adanya bisnis proses engineering. Jadi ngerubah total ketika kalau misalkan bisnis proses kita tuh masih manual, masih kuno gitu ya, dirubah supaya bisa menggunakan sistem informasi dengan baik untuk bisa mendapatkan kompetitif strategi atau daya saing yang tinggi. Nah, kira-kira itu penjelasan dari chapter kedua.